Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita mengelola surat ya, atau membuat arsip, surat masuk, surat keluar, kemudian didisposisi oleh pimpinan, kembali lagi kepada staf, dan kemudian dicetak dan ditandatangani oleh pimpinan, dan baru kita disebar luaskan kepada pengguna yang menginginkan surat atau arsip tersebut. Baik, di sini ada satu program aplikasi yang bernama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Ini sampai terinstall seperti ini ya, atau sampai muncul background seperti ini, silakan teman-teman melihat di channel YouTube atau part sebelumnya. Di Pustaka ini saya buatkan saja ya, saya flashback ke belakang supaya bisa terbentuk background seperti ini, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, silakan dilihat di channel Pustaka ya, Pustaka Dr. Mulyadi. Kemudian ini sebelumnya saya sudah buat ada 4 bahkan ya, 4 part. Jadi pertama instalasi. Nah, ini diinstal. Kemudian di sini kita bisa ambil file aplikasinya, kemudian diinstal. Kemudian kedua, di setting ya, backgroundnya di setting di lembaga mana. Kemudian yang ketiga, ini dirancang tampilannya. Kemudian yang keempat, ini setting untuk pengguna ya, password adminnya. Kemudian setelah selesai dari 4 rangkaian ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa digunakan untuk pengelolaan surat. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan masuk menu admin ya. Nah, ini admin. Di part berikutnya sudah saya sampaikan passwordnya ya. Passwordnya 123. Kemudian ini ada kode verifikasi ya, DW, kemudian DWYGW. Oke, ini berubah ya, berubah setiap kali pemakaian kita dikasih. Nah, ini yang di menu admin ya. Menu admin ini ada dia sebagai login administrasi pusat ya. Nah, ini kita akan lihat kemarin ada berapa pengguna yang sudah saya setting ya. Jadi satu ada Budi, kemudian ada Iwan, kemudian ada Yanti. Nah, ini sebagai pengguna, Iwan ini sebagai pengguna, kemudian Yanti ini sebagai administrasi unit ya. Kemudian ini administrasi organisasi ini tadi. Jadi ada 4 orang ini yang bisa mengelola surat ya. Nanti kalau mau ditambah, ini tinggal tulis saja tambah di sini ya, penggunanya siapa-siapa, atau ada pimpinan siapa yang mau mendisposisi, nanti tinggal dibuat ya di sini. Ini di part sebelumnya, silahkan dilihat. Nah, kita langsung saja masuk kepada ini kita hapus dulu ya. Masuk kepada andaikan yang mau membuat surat ini adalah Iwan ya. Nah, berarti saya akan masuk ke menu Iwan ya. Ini kalau ada komputernya saling berhubungan ya, nanti atau pakai LAN atau pakai website, nanti di komputer lain ya. Jadi ini khusus administratornya. Kemudian yang Iwan ini karena sudah dikasih akses, nanti bisa saja langsung di sini ya, langsung anggaplah ini kita buka jendela baru ya, SIKD. Ini kita akan masuk ke menu Iwan. Ini Iwan, kemudian passwordnya Iwan, saya buat kemarin nama saja ya. Kemudian ini ada verifikasinya, G7PKLW ya. Oke.
Nah, kita masuk di menu Iwan ya. Menu Iwan ini nanti kita akan buat registrasi naskah ya. Naskah masuk. Nah, ini kita akan membuat meregistrasi naskah surat masuk yang akan kita kirim kepada 4 orang tadi ya untuk diverifikasi, baru kita buat suratnya. Pertama berarti kita akan membuat surat dulu ya. Nah, jadi pertama adalah kita akan membuat surat. Nah, silahkan nanti diketik dulu suratnya apa, misalnya ada, anggaplah ini saya cari ini ya, ini anggaplah kita akan buat surat dulu. Ini ada surat, saya contohkan saja contohkan di ini ya, ini surat misalnya saya akan edit dulu, Palembang, ini dari, anggaplah ini di Fakultas Adab dan Humanera UIN Raden Patah Palembang ya. Ini Palembang tanggal, anggaplah sekarang kita buat tanggal 10 ya. Tanggal 9 ya. Nanti hari Senin nanti 9 misalnya. 9 Mei 2022. Oke, anggaplah 2022. Nah, kemudian oke, ini nomornya kita ini saja ya, anggap ini sebagai contoh saja. Kemudian judulnya mohon kesediaan menguji tesis ya. Ini pengujinya, ini penguji 1 2. Kemudian nanti surat ini kan masih dibuat seperti nah ini tanggalnya nanti, kemudian kemungkinan ini menyesuaikan saja ya. Andaikan ini ujiannya nanti hari Selasa misalnya kan, Selasa tanggal atau hari Rabu lah ya, dari dibuat di 2 hari, Rabu tanggal 9 hari Senin, berarti 10 tanggal 11 ya, 11 Mei 2022. Yang lainnya sama. Oke, anggaplah ini surat sudah selesai ya. Kemudian kita simpan suratnya, kita simpan. Oke, sudah tersimpan ya, tersimpan, kita tutup. Kemudian surat ini kita akan convert dulu ke dalam bentuk PDF lah ya, PDF atau sebenarnya Word juga bisa. Nanti kita cari saja ya di convert dari Word ke PDF. Boleh Microsoft Word-nya juga boleh ya, tapi ini mungkin lebih ininya kita buat sama PDF sajalah gitu ya. Tapi sebenarnya boleh ya mau buat dalam bentuk apapun ya, PowerPoint, Excel dan yang lain-lain. Nah, anggaplah ini kita akan sudah ini ya suratnya ya. Sebenarnya sama dengan ini ya. Silahkan, ini biasanya lebih familiar dengan PDF ya bacanya. Oke, ini suratnya sudah jadi seperti ini, tapi tetap saja nanti masih meminta disposisinya. Oke, anggap ini suratnya sudah selesai. Kemudian kita akan masuk di aplikasinya ya. Ini kita tutup lagi. Oke, di sini Iwan tadi ya. Iwan sebagai pengguna administrator. Baik, pertama kita akan buat ini ya, naskah, jenis naskah. Nanti dipilih ya. Ini mau surat apa, pengantar ya, undangan ya, benar ya. Kemudian asli, oke. Asli, dokumen, draft, salinan atau draft saja ya, masih draft ya, draft. Kemudian tanggalnya ini ya, tanggal 5 ya sekarang ya. Nomor naskah ini berarti kita akan ambil yang ini ya, nomornya kita kopikan saja ya. Copy, kemudian pindahkan ke sini. P. Nomor agenda. Nomor agenda ini mungkin ada nggak di sini ya? Kalau tidak ada kita kosongkan saja, mungkin bisa juga ya. Oke, kalau mau kita kirim ke Yanti, ada muncul nggak ini? Cari. Tidak ada ya. Berarti nomor agenda tidak ada. Kemudian perihal undangan ya. Undangan
memuji tesis ya, tesis terbuka ya, terbuka. Oke, biasa jenisnya segera saja ya, segera. Kemudian naskahnya penting, sangat ya, penting saja ya. Biasa penting ya karena segera tadi ya. Kemudian kategori arsip umum ya, umum aja ya. Kemudian terbuka ya, untuk suratnya terbuka untuk siapapun bisa. Referensi naskah ini klasifikasi ya. Ternyata kalaupun belum bisa, nanti biasanya dia muncul sendiri ya, kita isi saja yang bisa dulu. Kemudian instansi pengirim, misalnya di pengirim misalnya Fakultas Adab dan Humanera. Silakan kalau di lembaga lain ini ya, nama pengirim Iwan tadi ya, Iwan. Kemudian pengguna, pengirim, jabatan pengirim, staf lah ya, staf kepada. Nah ini kita akan kirim ke diantara salah satu ini ya, nanti kita akan lihat saja di sini. Misalnya kita mau kirimkan ke staf tendik ini, atau kita cari ya, misalnya ke Yanti, ada nggak ini? Cari, tidak ada ya. Yang tendik tadi, ini di tendik ada ini Mas Budi ya, kita contreng Budi. Oke, kemudian kita pilih. Oke, ini kita akan kirim ke Budi, tembusan ke bagian admin saja ya, admin. Oke, administrator, tembusannya ke sini ya, administrator. Atau tembusannya ke Yanti bisa nggak? Ya, Yanti bisa juga, 2 orang ya. Nah ini bisa, karena tadi kita buat kan ada 3 orang ya, ada Yanti, ada Budi, ada Iwan ya. Iwan yang membuat, kita kirim ke Budi. Yanti sama administratornya bisa kita tembuskan gitu ya. Oke, ini diisi dah tembusannya. Oh ya sudah ya, nih tembusan di bawah ini ya. Jadi ini 2 orang ini kan. Kemudian jenisnya kertas, oke. Kemudian isi ringkas, ujian, tesis terbuka ya, terbuka. Oke, tesaurusnya ujian lah ya, ujian. Ini kan sama dengan klasifikasi juga ya. Kemudian suratnya penting, kemudian 1 lembar. Nah, baru kita proses selanjutnya. Kita tadi mengirim ke Budi ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan filenya ya. Please klik file ini. Nah, ini yang saya maksudkan nih, ini tadi 2 ya. Ini boleh sebenarnya dua-duanya. Kita coba yang ini saja ya, yang bentuk PDF ya. Atau ya nanti di bebas ini ya. Mungkin kalau PDF ini mudah untuk membuat atau memberikan tanda ya, tanda bahwa ada yang dirubah-rubahnya gitu ya. Kemudian ini kita upload. Nah ini suratnya ya, kemudian kita kirim. Nah surat berhasil dikirim, oke. Nah ini kemudian kita akan melihat ke Budi ya, file Budi ya, karena tadi mengirim ke Budi ya, bahkan ketiga-tiganya ya, ke 3 orang, ada administratornya, ada ke ini ya, ke Iwan, ada ke Yanti. Ini kita akan buat ke Budi, kemudian sandinya masih Budi, ini nanti dibuat saja ya. Kemudian F K besar ya, Y 8 YY masuk. Oke, nah ya, di Budi nanti dia sudah ada ngasih tanda ini ya, ini surat masuk ya. Oh berarti ada surat yang masuk yang perlu dilihat ya. Oke, kita lihat. Nah ini suratnya ada dari Fakultas Adab dan Humanera Iwan ya, mengirim surat. Kita akan coba klik suratnya seperti apa.
Nah, ini belum diberkaskan ya naskah digitalnya. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata ini ya, oh, dia ini apa, surat kesediaan menguji. Nah, oke, kemudian ya ini suratnya ya. Baik, kita balik lagi ke sini. Kemudian jejak arsipnya ya. Nah, ini berkaskan katanya. Nah, sekarang kita akan disposisi ya. Klik disposisi. Nah, kita akan kirim kemana ya. Nah, ini misalnya kita akan kirim ke, oh sudah dari Iwan. Ini kan ke Budi ya. Nah, dari Budi kita akan disposisi balik. Andaikan surat ini sudah kita lihat tadi yang ini ya. Sudah kita lihat, kemudian kita perbaiki ya. Mungkin misalnya kita akan buat perbaikan misalnya. Oh ini tanggalnya misalnya, oh ini bulannya bulan 9 ya. Ini bisa nggak kita ini ya, kita andaikan dikasih catatan ya, catatan. Oh bisa nanti di ini ya, anggaplah ini suratnya. Kemudian kita akan disposisi kepada, balik lagi kepada Iwan ya, kepada Iwan. Nah, Iwan Tendik, anggaplah surat ini sudah selesai nih Iwan. Tembusannya kepada administrator, kemudian kepada Yanti ya. Nanti dia juga ini bisa melihat ya, oh ini ternyata ada surat yang di ini ya, Iwan Yanti, kemudian udah ya Yanti karena Budi dengan Iwannya sebagai yang memang melakukan aktivitasnya. Pesannya, nah misalnya sini mohon tanggal jam yang dirubah ya, jam ujian dirubah setelah zuhur ya. Nah, zuhur pukul 13.00 WIB. Nah, ini jadi disposisinya gitu ya. Dan kemudian cetak gitu aja ya. Berarti sudah selesai gitu ya. Kita kirim ya. Kita kirim lagi kepada Iwan ini ya. Balik lagi kepada Tendiknya. Kirim ke Iwan. Oke, berhasil dikirim. Oke. Kemudian di sini digital ya, cek digital, disposisi sudah. Ya nanti berkasnya kan belum itu ya. Atau berkaskan ya. Berkaskan sudah langsung kita berkaskan ya. Nah ini mohon jam ujiannya di ini ya, berkaskan ya. Oke, ini kemungkinan terakhir ya. Kalau mau ya coba kita berkaskan bisa nggak ini kira-kira. Oh berarti kembali ke Iwan ya. Ke Iwan belum diberkaskan. Oke, kita balik lagi ke Iwan. Nah ini karena komputernya satu ya, jadi kita buka jendela saja. Ini login Iwan. Oke, kita lihat di Iwan ini ada perubahan tidak. Disposisi jejak ya, jejak arsipnya. Oh ini ada ya, ini dari mohon jam ujian dirubah setelah zuhur. Nah, berarti kan kita akan rubah jamnya. Oke, yang ini ya, kita rubah jamnya 13.00. Nah sudah kayak gitu, 13.00. kemudian oke ini ya 2 jam ya, berarti sampai di sini 13.00 kemudian sampai 15 ya. Ya 13, 14, 15 ya. Itu 2 jam ya. Oke, berarti kita save. Kemudian kita kirim lagi ya. Kita kirim lagi ke ini ke
Iwan lagi ya. Oke, ini disposisi ya. Oke, kita berkaskan. Ini bisa nggak kalau kita berkaskan ya? Oke. Naskahnya, naskah digital ini usulannya. Oke, naskahnya yang ini masih yang lama. Kemudian ini Budi ya. Oke, kita disposisi lagi saja ya. Berarti kepada Budi lagi. Budi ya. Budi, kemudian oke, tembusannya masih kepada administrator, kemudian kepada Yanti ya. Yanti, pesannya sudah surat sudah dirubah, kemudian kita kirim ya. Oke, nanti tinggal, nah begitu sudah selesai, kita balik lagi ke Budi. Nah, ini Budi ya. Budi, coba kita refresh, ada surat masuk nggak? Berarti ini keluar dulu. Kita akan cek Budi, kemudian Budi, NW, ZB, TT, masuk. Oke, kemudian naskah ya. Naskah unit. Nah, ini ada ya. Kita akan lihat rekam jejaknya, jejak arsipnya. Nah, ini ya, surat sudah dirubah gitu kan. Jadi ini proses-proses seperti ini sudah ada perjalanannya ya. Jadi kita suratnya nanti tinggal dibuat suratnya, kemudian ini ya, kemudian kita cetak, kemudian minta tanda tangan kepada dekan ya. Nah, itu berarti ini sudah selesai proses ya. Ini jadi antar ruangan, misalnya ini di lantai 1, 2, atau 3 ya. Jadi kita tidak saling bertemu, tetapi komunikasinya dengan menggunakan aplikasi otomasi ini ya, sehingga lebih cepat ya. Ini sudah didisposisi. Kemudian ya selanjutnya tinggal di ini saja ya, kalau memang mau diberkaskan misalnya atau gimana ya, nanti tinggal disesuaikan dengan langkah berikut apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Nanti ini andaikan kita mau berkaskan, ini yang terakhir ya. Ini kita lari ke tendik, kemudian klasifikasinya umum ya. Umum, kemudian ini sudah berakhir ya, sudah selesai. Umum itu kita akan masuk di cari saja, andaikan ini kita mau berkaskan suratnya, mau kita filekan. Nah, ini kan suratnya undangan ya. Kemudian ini ke bagian umum saja ya, umum. Kemudian judul berkas tadi ujian, kesediaan menguji ya. Oke, kemudian tanggalnya berkas sejak berkas dibuat. Oke. Kemudian ini tanggal berapa ya? Tanggalnya dari 5 mulai dibuatnya, kemudian kita akan tutup sampai tanggal misalnya 18 gitu ya. Kemudian penyusutan, dimusnahkan, diserahkan ya. Kemudian ini lokasi berkas di bagian umum, kemudian isi berkas, ujian, tesis terbuka ya. Oke, simpan ya, klik simpan. Oke, data dan nomor berkas semua sudah ditemukan. Oke ya, berarti ini anggaplah sudah selesai. Coba kita akan lihat jejak arsip ya. Ini di naskahnya sudah ada, kemudian ini naskahnya, tempatnya di bagian umum ya. Nah, jejak arsipnya ada, kemudian ini kalau mau diberkaskan lagi di mana gitu ya. Nah, yang jelas ini
jejak arsipnya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya satu saat surat itu menemukan persoalan, ini kenapa sudah dibuat, padahal tidak ada perintah gitu. Ternyata kita harus lihat dari sini ya, proses perjalanan suratnya. Nah, seperti mungkin mulai dari masuk, kemudian ada disposisi dari bagian tendiknya, ini kan dari bolak-balik ya, dari bagian administratornya, kemudian dari semua yang punya kebijakan untuk mendisposisi surat itu. Baik, demikianlah teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Jadi nanti silahkan digunakan ya aplikasi ini, karena memang kita sudah saatnya ya untuk mengubah dari manual ke bentuk yang digital. Demikian saja, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa lagi di Pustaka Dr. Mulyadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.